Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bu Jupe, Bu Retno, ya. Ini sama-sama dari NTT. Ini tokoh pendidikan wanita di NTT, magister hukum, kemudian magister sosiologi, psikologi. Jadi psikolog ini Mbak Retno, Bu Retno mungkin lihat Johan aja nih udah tahu kayak mana ya. Ini harus bergaya lebih ini nih. Kalau jangan-jangan nanti Bu Retno nih ini Johan nih orang Aceh nih. Ya kan? Oke, Bu Retno, tapi ini kita berbincang-bincang tentang guru ya. Tentu untuk membangun negeri ini tidak lepas dari guru, ya kan? Tanpa guru mungkin lain, bukan artinya tanpa guru tidak bisa menjalankan roda negara, tapi tentu guru ini adalah aspek yang terpenting, ya kan? Apalagi ibu-ibu, tentang ibu-ibu kan, kalau ibu-ibu itu kan orang yang kuat, ya kan? Kadang pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh ibu, tapi pekerjaan ibu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Benar sekali. Ya kan? Setuju. Ya kan, itu makanya saya hebat, dan pun di keluarga anak-anak sayang kepada ibu, lebih sayang kepada mamanya. Kenapa? Karena merasa kasih sayangnya lebih daripada mamanya, ya kan? Padahal ayahnya juga bekerja untuk menafkahi, membiayai, namun kan beda rasanya, ya kan? Oh ya, Bu Retno kan ketua PKP Indonesia, Provinsi NTT ya, ketua perempuan PGRI di NTT. Nah, Bu Retno ngajarnya di sekolah apa nih? Kita pengawas sekolah. Oh, pengawas, ini luar biasa nih. Kalau pengawas berarti semua sekolah. Nah, pasti tahu karakter kepala, tahu karakter guru, tahu karakter siswa. Ini udah hebat. Umurnya udah berapa, Bu? Tanya umur baru 17 tahun, Pak. Baru 17 tahun. Ini fotokopi ketua umum. Fotokopi ya. Fotokopi. Nah, jadi dengan umur segitu masih semangat. Nah, bagaimana keadaan guru yang di NTT itu? Ya, terima kasih Bapak sebelumnya. Kita namanya guru itu kan pendidikan bidangnya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Tapi sikonlah yang menjadikan perbedaan. Ya. Misalnya kalau di kota penuh dengan fasilitas termasuk IT, WiFi, segala macam terpenuhi. Daripada di istilahnya di pedesaan ada jurang pemisah. Apalagi sekarang musim pandemi, terus ini ada daring dan luring. Jadi menurut pengamatan saya, kalau di kota itu anak-anak kebanyakan punya HP, ada WiFi, orang tua mendukung. Tapi kalau di pinggiran, terutama di desa, ini kekurangan fasilitas. Contohnya, misalnya HP 1 untuk satu rumah. Bagaimana kalau pas ada kegiatan yang sama, jadi bisa berebut. Terutama mama-mama ini ngaturnya susah. Anak yang SD juga ada tugas pakai HP. Terus anak SMP juga, SMA juga bersamaan bagaimana mengaturnya. Apalagi di daerah pegunungan, jadi tidak ada sinyal. Ada yang harus naik pohon juga Bapak, naik atap rumah karena mencari sinyal. Dan yang lebih menyedihkan lagi kalau tidak punya HP, mau bagaimana? Tapi saya ada salut, pernah membaca itu mungkin dari televisi juga ada, dari suatu koran saya lupa. Itu Pak RT-nya sangat bagus. Jadi dikumpulkanlah anak-anak SD, SMP sendiri, SMA sendiri. Jadi solusinya Pak RT bikin kelompok-kelompok belajar begitu, dan ada WiFi, jadi orang tua murid dengan kesadaran ada
sumbangan sukarela. Ada yang 1.000, ada 2.000, 5.000 Itu untuk membayar beli wifi. wifi. Luar biasa tuh. Iya, itu menurut pengalaman banyak sekali. Jadi terutama ibu-ibu yang perempuan itu kalau dikoordinir dengan bagus, kerja sama desa, lingkungan itu bagus Bapak. Karena itu menjaga kalau tetangga tidak punya HP, ada yang tidak punya wifi. Kalau Pak RT turut campur untuk diklasifikasikan kelompok ini pekerjanya ini kan bagus gitu. Jadi menurut penghematan saya tuh untuk di kampung seperti itu. Beda kalau orang kota punya wifi, punya fasilitas, jangan ditanya lagi. Jadi berarti ada perbedaan seperti itu. Nah di daerah Bu Retno, guru-guru itu dengan kondisi seperti itu pernah mengeluh nggak? Ya mengeluh ya pasti, karena namanya perubahan ini pasti membawa dampak Pak. Jadi bukan ibu guru juga mengajar pakai laptop. Terus putra putrinya sekolah ya mau pakai laptop, mau tidak mau juga harus bergantian. Harus bergabung ya, harus bergantian Pak. Kalau bergabung ya nggak nyambung, ada yang SD, SMP, SMA gitu. Jadi menarik saya gini tadi Bu. Jadi ada kontribusi wali murid untuk menyumbang untuk membayar internet. Ya, iuran wifi begitu. Iuran wifi ya, wifi. Karena ada di situ. Jadi unik sekali ya, sebagai pengawas itu kita juga ada macam-macam karakter, ada macam-macam problem. Apalagi saya di bidang sosiologi itu kemasyarakatan. Jadi waktu kuliah dulu penelitian tentang kemasyarakatan juga, jadi asik juga. Jadi merasa senang, merasa menikmati karena sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi pas ini namanya pandemi itu kita tidak minta dan tidak bisa menolak karena pandemi ini menyeluruh atau mendunia. Jadi mau tidak mau ya harus kita jalankan sesuai protokol yang diharapkan pemerintah. Ya cuci tangan, yang jaga jarak itu yang pasti jadi Bu Retno kan pengawas. Nah, jadi berapa sekolah yang Bu Retno ngawas? Kalau untuk sekolah binaan biasanya 8 Pak. 8 ya? Tapi karena kita itu pengawas mata pelajaran sosiologi, jadi ya di tingkat SMA ya? Tingkat SMA ya seluruh. Ini jadi gitu. Sekolah yang Ibu Retno ngawas, bagaimana kompetensi guru dan apa yang target Ibu Retno sebagai pengawas untuk guru yang Ibu Retno ngawas tuh? Ya target saya sesuai dengan yang dipatokkan dalam pemerintah untuk keberhasilan daring dan luring kombinasi Pak. Jadi nggak bisa nilai itu juga karena ini kita juga istilahnya kaget gitu. Secara tiba-tiba ada begini, kita solusinya harus begini. Enggak kan di tujuan negara kita kan ada kompetensi 4 yang harus guru. Yang pertama kompetensi pribadi, kemudian pedagogi, kemudian profesi, kemudian sosial. Nah 4 ini bagaimana Ibu Retno cara membimbing guru itu hingga bisa mendapatkan 4 kompetensi ini? Karena kan berbicara kompetensi ini berbicara nomor 1 pada guru. Nah saya pernah menulis di opini guru prestasi, guru kreatif milik siswa prestasi. Nah karena menurut hemat saya guru itu kalau duduk diam, datang diam, tulis kemudian pulang, catat pulang, nah itu aja kerjaannya, pasti siswa itu gak kreatif. Tentu dengan siswa guru yang kreatif, misalnya guru bahasa Indonesia, hari ini pelajaran bahasa Indonesia tentang pembentukan kata, yuk keluar buat kata-kata benda, yang mana kata benda, tulis kata benda, mana kata benda, nah kata sifat mana, tulis, nah tulis di halaman itu. Kemudian dari itu bagaimana buat paragraf, itu kan salah satu metode menulis. Nah itu nama salah satu contoh kreatif. Nah bila guru tidak melakukan kreatif dengan berbagai cara, tentu siswa ini tidak menyenangkan, ya kan?
Nah, jadi target ibu itu bagaimana memberikan cara memberikan itu kepada motivasi kepada guru. Nah, apa khusus kepada manajemen saja, misalnya harus ada RPP, harus ada syllabus, harus ada kurikulum, nah harus ada KKM dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Kalau menurut saya dan pengalaman saya itu harus kombinasi Pak. Jadi disesuaikan dengan daerahnya. Mungkin metode ini bagus, tapi tidak cocok dilakukan di sekolah A. Sekolah A seperti ini, tapi kok bisa berhasil? Tidak cocok. Jadi kreativitas guru itu perlu ditanamkan. Jadi gitu. Jadi mungkin bikin video konten seperti ini jadi asik. Terus seandainya anak-anak itu hanya berkhayal, oh di Jawa itu ada kereta api misalnya. Jadi guru itu harus bikin video misalnya pembelajaran mulai beli tiketnya, mulai syarat-syarat naik kereta api, terus kereta api bentuknya berapa, seperti apa, jalannya di mana, itu jadi menarik Pak. Jadi anak sekarang itu Pak, kalau disuruh kerja PR, suruh hafalan tidak hafal, tapi nanti kalau dikasih sinetron Pak, A sampai Z tiap hari hafal Pak, suruh cerita ulang, itu kenyataan Pak. Oke, Bu Jupi, kalau memang seperti itu pandangan secara hukum tuh ya, pandangan secara hukum Bu Jupi. Nah, bila ini siswa sudah membutuhkan dunia seperti ini, ada misalnya wali muridnya atau orang tuanya di saat meminta pulang ke rumah, Pak, kami disuruh beli HP sama guru untuk belajar melalui internet. Lalu tiba-tiba karena mungkin salah tangkap dengan kegiatan beban yang paling banyak, akhirnya anak-anak itu dipukul, malah dimarah-marahin. Itu aja yang kamu suka, itu aja. Itu kalau pandangan hukum itu bagaimana, Bu? Kalau itu ya, saya rasa juga sudah menyalahi aturan hukum. Karena anak-anak ini kan masih di bawah bimbingan orang tua ya. Jadi kita tidak perlu melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Sudah ada undang-undangnya kan Pak, kekerasan terhadap anak. Untuk itu semua yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pendidikan anak, nah ya, baik anak di bawah umur maupun anak remaja bahkan tingkatan anak dewasa, itu semua kan sudah diatur oleh undang-undang. Dan saya rasa bahwa pemerintah tidak salah memberikan program. Hanya bagaimana cara mensosialisasikannya kepada orang tua agar orang tua itu bisa paham tentang apa yang anak-anak itu harus diajarkan. Mungkin itu dari saya Pak. Karena begini kan, kalau menurut yang saya baca pada buku manajemen pelajar itu ada untuk sukses proses ini ada beberapa tahap. Yang pertama tentu dari internal dulu. Ya kan, ada pendidikan internal yaitu pendidikan keluarga, ya kan. Kemudian ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal, ya kan. Nah, jadi non formal tentu seperti KKP, BKBM, TBM, Madzikir dan sebagainya. Nah, tentu ini harus saling mendukung, tidak mungkin pada guru semua, ya kan. Nah, mungkin ini sangat bagus bagi teman-teman yang mendengar, bisa menjadi referensi ya. Nah, ini juga ada buku non formal ya. Ini buku non formal, buku saya. Ini semoga bermanfaat, kalau diklik di Google bisa. Nah, jadi itu salah satu guru yang kreatif, produktif. Dan sebenarnya guru ini harus memiliki 4, itu wajib. Bila itu tidak memiliki, maka sayang kepada siswa. Karena sekarang tidak lagi harus menuntut siswa harus begini, tapi kita harus mendorong apa yang ada pada siswa. Nah, kan misalnya dia pandai atlet, ya dukung atlet dia, jangan arahkan dia kepada baca puisi. Nah, oke Bu Retno, terima kasih dari NTT dan Bu Cupe dari NTT, saya dari Aceh. Nah, ini Pak ada oleh-oleh dari NTT. Oh, judulnya ya. Lelaki Tiga Rupa. Nanti Pak silakan menganalisa. Ini silakan apa itu? Ya. Ini membaca dan memaknai. Ini
sangat luar biasa nih. Ini ibu-ibu dan laki-laki yang 3 rupa bisa jadi pedoman ya. Ini laki-laki 3 rupa. Justru ini sama dengan jurusan saya, yaitu tentang bahasa. Ini masuk kepada sastra. Ya. Terima kasih Ibu Retno. Semoga sehat selalu. Semoga ini menjadi pesannya nanti bisa saya terapkan dan implementasikan dalam hidup saya. Amin. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih ya. Ini kalau mau pesan mulai, ayo kita menulis berliterasi. Salam literasi. Ayo membaca.